Kembali lagi di channel Ringkas Film. Kali ini Mimin akan menayangkan suatu film yang berjudul Spider-Man 1 yang dimainkan oleh Tobey Marshall yang berperan sebagai Spider-Man. Di sini Tobey alias Peter Parker tidak sengaja digigit oleh sebuah laba-laba super yang memiliki kekuatan super mirip cicak dan dia bisa melompat-lompat ke sana kemari. Selain melompat ke sana kemari, Spider-Man ini juga bisa mengecerotkan jaring dari tangannya. Tanpa lama-lama lagi, siapkan mata batin kalian dan akan kita mulai. Ya, inilah filmnya. Film kemudian dimulai dengan seorang remaja SMA bernama Peter Parker yang sudah dari kecil ditinggal oleh kedua orang tuanya meninggal. Sejak kematian orang tuanya, Peter diasuh oleh paman dan bibinya yaitu Uncle Ben dan Bibi May. Hi, sweetie. I don't feel well. I'm gonna go to sleep. What's that all about? That's me. Setiap pagi, Peter selalu ditinggal oleh bus sekolah dan membuatnya harus berlari berkilo-kilometer untuk mengejar bus tersebut. Untung saja, seorang siswi mantap sekaligus tetangga Peter bernama Mary Jane Watson atau yang biasa dikenal sebagai MJ langsung menyuruh si supir untuk berhenti karena ia kasihan melihat Peter lari-lari. Sorry, I'm late. Di antara teman-teman sekolahnya, Peter memang menjadi bahan bulian karena orangnya yang pelongo-pelongo. Namun Peter memiliki hati yang kuat dan maka dari itu ia selalu bersabar. Not wandering. Pada hari itu juga, sekolah Peter mengadakan kunjungan lapangan laboratorium di Universitas Columbia. Meskipun Peter termasuk siswa kutu buku, tetapi ia masih memiliki satu teman yang baik kepadanya. Siapa lagi kalau bukan Harry Osborn. Kebetulan ayah Harry yang bernama Norman Osborn adalah seorang sultan karena ia menjadi CEO di Oscorp Industries, sebuah perusahaan riset ilmiah senjata. They are proud. Hey, you too. That's amazing. Saat para murid masuk ke lab tersebut, mereka dikenalkan dengan macam-macam gonggo. Peter yang memiliki otak cerdas lalu ngasih tahu ke Harry tentang kecanggihan mikroskop di lab tersebut dan mekanisme pertahanan laba-laba yang bisa berubah warna. Defense mechanism. Di sisi lain, Harry sebenarnya tahu kalau Peter suka dengan MJ dari dulu, makanya Harry menyuruh Peter buat dekatin MJ. Tapi Peter menolak karena ia malu. Akhirnya, Harry pun memutuskan membuat basa-basi ke MJ tentang pengetahuan yang baru saja ia dapatkan dari Peter. Defense mechanism. Di waktu yang sama, mereka sadar kalau ada satu laba-laba hasil rekayasa genetika yang hilang dan berpikir kalau laba-laba itu sedang digunakan untuk penelitian. Ketika para siswa berpindah tempat, Peter memberanikan diri untuk deketin MJ dan menyepik dengan cara meminta foto untuk bahan majalah sekolah. Tapi saat Peter memotret MJ, tiba-tiba ada laba-laba yang jatuh dari atas dan menggigit tangan Peter. Pas dilihat lebih dekat, laba-laba itu berwarna biru merah yang ternyata adalah laba-laba rekayasa genetika yang hilang tadi. Singkat cerita, sesampainya di rumah, tubuh Peter merasa meriang menggigil. Tidak cuma itu, bekas gigitan laba-laba di tangan Peter juga mulai membengkak. General Slocum, good to see you again. Di tempat lain, tepatnya di fasilitas Oscorp, Norman didatangi pejabat militer bernama Jenderal Slocum yang memiliki kontrak dengan Oscorp mengenai serum prajurit super berupa uap enhancer. Namun karena serum tersebut masih dalam tahap pengembangan, Norman pun berusaha keras merayu Jenderal agar Jenderal tidak mencabut kontraknya karena kelamaan. Akan tetapi, asisten Norman yang bernama Dr. Mandelstrom malah menjelaskan kalau uap kimia peningkatan kinerja yang sedang mereka kerjakan masih tidak stabil dalam kekuatan dan bisa menyebabkan keagresifan sampai kegilaan terhadap subjek manusia yang akan diuji. Norman pun terus merayu Slocum agar bisa mendapatkan kontrak dengan militer karena perusahaan saingannya yaitu Quest Aerospace sudah berhasil mendapatkan persetujuan lebih dulu dari pihak militer. Risks are part of laboratory. Di malam harinya, Norman pun nekat melakukan uji coba ke tubuh sendiri karena ingin menunjukkan kalau uap kimianya itu aman jika diuji ke tubuh manusia.
Meskipun Dr. Storm terus mencegahnya, tetapi Norman tetap melakukan eksperimen tersebut. Sampai akhirnya, setelah uap kimia itu terhirup oleh Norman, Norman langsung kejang-kejang dan sekarat. Storm yang panik bahagia pun mencoba menolongnya. Tetapi saat Storm menekan-nekan dada Norman, Norman tiba-tiba bangun dan menyerang Storm sampai membuatnya meninggal. Tak hanya itu, Norman juga mencuri glider serta kostumnya. Keesokan paginya, saat Peter bangun bobo, ia menyadari kalau penglihatannya lebih jelas meski nggak pakai kacamata. Bahkan tubuhnya juga kini semakin berotot. Di pagi yang cerah, matahari bersinar dan para kuli sudah mulai mengaduk semen. Peter berangkat ke sekolah dan seperti biasa, ia ditinggal bus sekolah. Tapi saat ia mengejar bus itu, spanduk yang ada di bus malah menempel di telapak tangan Peter dan tidak bisa lepas. Sementara itu, di rumah Norman, Harry dibuat terkejut saat menemukan ayahnya tergeletak di lantai. Di sini, Norman tidak ingat apapun tentang kejadian semalam. Sampai akhirnya, datanglah karyawan Oscorp yang memberitahu Norman kalau Storm mati dibunuh dan glider serta kostum yang menjadi penelitian mereka hilang dicuri. Di sekolah, saat jam makan siang, MG tak sengaja terpleset. Tapi untungnya Peter secara ajaib memiliki refleks yang bagus dan langsung menangkap MG. Thanks. Setelah itu, Peter juga melihat jaring keluar dari tangannya yang tidak sengaja mengenai nampan makanan dan terlempar ke arah Flash Thompson yang merupakan pacar MG dan juga murid yang sering mengganggu Peter. Tak terima dengan kelakuan Peter, Flash pun mengejar Peter untuk menghajarnya. Namun siapa sangka, saat Thompson hendak memukul, Peter ternyata memiliki indera kecepatan yang disebut sebagai Speeder Sensei. Ia berhasil menghindari setiap pukulan Flash dan mengalahkan Flash dengan satu kali pukulan saja. Hal ini pun membuat MG, Harry dan siswa lainnya terpukau dengan kekuatan Peter. Peter kemudian lari dari sekolah dan sadar kalau kemampuannya itu ia dapat dari gigitan laba-laba kemarin. Peter juga menemukan keahlian baru, yaitu memanjat dinding dan melompat jauh dari atap ke atap layaknya Spider-Man. Ia lalu berusaha berbagai cara agar jaring di tangannya kembali keluar, seperti mengucapkan nama Zazam. Dan setelah berhasil mengeluarkan jaring, Peter memberanikan diri untuk berayun, namun karena masih kaku, ia pun berakhir dengan menabrak tembok. Malam harinya, saat Peter membuang sampah di belakang rumah, ia tak sengaja mendengar MG dan ayahnya ribut. MG lalu keluar rumah untuk menyapa Peter. Disinilah mereka berdua mulai ngobrol tentang rencananya masing-masing setelah lulus sekolah nanti. Kalau Peter ingin menjadi fotografer sambil kuliah, sedangkan MG ngejar mimpinya dalam dunia akting. Namun, tanpa MG sadari, ternyata Peter sangat menyukai MG sejak masih SD. Tapi Peter tak mampu mengatakannya karena ia takut ditolak. Tak lama setelah itu, Flash datang dengan mobil barunya yang membuat MG kegirangan. Karena Peter juga pengen dekat dengan MG, akhirnya ia pun mulai cari-cari mobil dengan harga yang agak miring di koran. Saat sedang mencari-cari mobil yang murah, Peter tak sengaja melihat iklan yang menawarkan hadiah $3.000 untuk siapa saja yang berhasil bertahan selama 3 menit di ring gulat melawan juara bertahan yaitu Bonesaw McGraw. Peter pun tertarik untuk ikutan dan mulai merancang kostum berwarna merah biru serta tak lupa dengan simbol laba-laba. Selain itu, Peter juga mulai sibuk melatih dirinya untuk persiapan turnamen nantinya. Keesokan harinya, Peter pamit ke Paman Ben dan Bibi Mai kalau ia mau pergi ke perpustakaan. Padahal sebenarnya Peter mau pergi ke turnamen gulat. Paman Ben memutuskan untuk mengantar ponakannya karena ia ingin menyampaikan sesuatu kepada Peter. Sesampainya di depan
Paman Ben mulai berbicara tentang perbedaan Peter yang tidak seperti biasanya. Dari mulai sering mengurung diri di kamar dan bahkan kemarin berantem dengan Flash. Ben lalu berpesan ke Peter kalau dengan kekuatan yang besar, maka datanglah tanggung jawab yang besar. Tapi Peter malah marah karena merasa sedang digurui oleh orang yang bukan ayahnya. Melihat ponakannya nesu, Paman Ben pun berencana menjemput Peter jam 10 malam di tempat yang sama. Setelah Paman Ben pergi, Peter lalu masuk ke area turnamen, di mana di sana ia melihat Bounce mengalahkan beberapa lawannya dengan sangat mudah. Tapi itu tidak membuat nyali Peter ciut. Ia kemudian mendaftarkan dirinya meskipun ia diremehkan oleh petugas admin. Saat giliran Peter melawan Bounce, ia mengenalkan dirinya dengan nama The Human Spider, tapi si MC malah menyebutnya sebagai Spider-Man. Hal itu pun membuat Peter dihina dan dilempari botol oleh para penonton. Tidak cuma itu, saat Peter masuk ke dalam ring, mereka juga mulai memasang kandang besi yang tentu saja membuat Peter tak bisa kabur. Di dalam pertandingan tersebut, Peter awalnya hampir kalah karena Bounce memukul Peter dengan kursi. Tapi tak lama kemudian, Peter menendang Bounce beberapa kali dan melemparnya sampai membuatnya KO. Alhasil, Peter pun berhasil memenangkan pertandingan dalam waktu 2 menit dan disoraki banyak penonton yang akhirnya mengakui kehebatan Spider-Man. Usai pertandingan, Peter langsung pergi ke ruang promotor. Tapi di sana si promotor malah menipunya dan cuma ngasih Peter $100 doang karena Peter tidak menyelesaikan pertarungannya dalam 3 menit. Tepat setelah Peter keluar ruangan, seorang perampok datang dan menjarah uang si promotor. Melihat kejadian itu dan merasa masih gedek dengan si promotor, Peter pun membiarkan si perampok itu pergi begitu saja. Dan saat promotor menanyakan kenapa Peter hanya diam saja, Peter pun menjawab kalau itu bukanlah urusannya. Peter kemudian berjalan ke lokasi Paman Ben menjemputnya. Namun, di saat itu juga, Peter melihat kerumunan orang di samping jalan. Dan saat Peter mendekati mereka, ternyata mereka sedang melihat Paman Ben yang tergeletak lemas karena tertembak. Sedang pelakunya melarikan diri menggunakan mobil Paman Ben. Setelah Paman Ben menghembuskan nafas terakhirnya, Peter langsung pergi untuk mengejar pelakunya. Ia lalu memberanikan diri untuk bergelantungan dengan jaringnya, dan dengan penuh keyakinan, Peter akhirnya bisa melakukannya untuk pertama kalinya. Kejaran tersebut kemudian berakhir di sebuah gedung kosong. Selagi para polisi mengepungnya dari luar, Peter diam-diam mengikuti si pelaku ke dalam gedung dan menyerangnya. Tapi saat Peter melihat wajah si pelaku, ternyata dia adalah orang yang sama yang merampok uang milik promotor gulat. Pelaku itu lalu menodongkan pistol ke Peter yang kemudian ditangkisnya dan jatuh begitu saja di bawah dermaga sampai meninggal. Di tempat lain, Jenderal Slocum mendatangi Quest Aerospace untuk melihat uji coba setelan exoskeleton. Jenderal Slocum juga bersedia untuk menandatangani kontrak dengan Quest karena tujuan utamanya adalah menyingkirkan Norman dari bisnis. Namun saat uji coba baru saja berlangsung, Norman tiba-tiba muncul dengan setelan hijaunya sebagai Green Goblin dan menyerang tempat uji coba tersebut dengan sangat meledak. Pagi harinya, Norman seperti tak merasa apa-apa dan bahkan datang ke acara wisuda Peter dan Harry. Sementara itu, saat Peter sampai di rumah, ia masih merasa bersalah atas meninggalnya sang paman. Bibi Mai kemudian menenangkan Peter dengan mengatakan kalau apa yang pernah Paman Ben katakan kepada Peter adalah simbol kasih sayang kepada Peter.
Dari sinilah Peter ingat tentang nasihat pamannya saat terakhir kali bertemu, dan karena kini tanggung jawab Peter besar, ia pun bertekad untuk memerangi kejahatan di kota ini. Remember that. Peter lalu memulainya dengan membuat kembali kostum laba-laba yang baru dan tak lupa topeng agar tetap menjaga identitasnya. Peter juga memperkenalkan dirinya ke publik sebagai Spider-Man. Kemampuannya tersebut ia gunakan untuk memberantas kejahatan di kota New York, dan aksinya itu banyak mendapatkan kesan positif di antara para warga New York. Kabar tentang Spider-Man itu juga ditampang di dalam berita maupun koran, yaitu salah satunya Daily Bugle. Tapi J. Jonah Jameson sebagai editor Daily Bugle tak pernah mendapatkan gambar yang jelas tentang wujud Spider-Man. Maka dari itu, ia membuat kampanye untuk siapapun yang mendapatkan gambar Spider-Man dengan jelas, maka akan diberi uang. Tomorrow morning, Spider-Man, page 1 with a decent on my front page. Put an ad on the front page. You're a Spider-Man. Pada suatu siang, saat Peter mau kembali ke apartemennya, ia bertemu MJ dan mulai mengobrol untuk menanyakan kabar. MJ kemudian bilang kalau ia mau ikut audisi acting, tapi ternyata MJ bohong dan kenyataannya ia kerja di toko roti. Namun MJ meminta Peter agar tidak bilang-bilang ke Harry, karena kini Peter dan Harry tinggal di apartemen yang sama. I won't tell Harry. Tell Harry. I won't. Sesampainya di apartemen, Norman yang juga ada di sana tanya ke Peter tentang cewek yang sedang didekati Harry. Tapi Harry langsung mengubah topik pembicaraan itu, dan Peter pun yakin kalau yang sedang dibahas oleh mereka adalah MJ. Peter lalu melihat kampanye Daily Bugle di koran, dan dari sinilah Peter mulai memasang kamera di sudut jalanan saat ia sedang beraksi melawan kejahatan. Watch the street. Peter kemudian menjual hasil potretan Spider-Man ke Daily Bugle dan berhasil mendapatkan uang $300 serta pekerjaan sebagai freelancer. Take the pictures, I'll make up the headlines, okay? Paper selling clown, maybe I'll take them off your hand. Di sisi lain, Norman melakukan rapat dengan para dewan Oscorp. Awalnya ia kegirangan karena setelah tragedi meledaknya uji coba Exoskeleton, Quest kehilangan banyak pendukung finansialnya dan menjadikan pendapatan Oscorp menjadi naik pesat. Tapi ternyata pihak Quest sudah merencanakan hal lain, yaitu membeli perusahaan Oscorp walau nilai dagangnya sedang naik. Hal itu ternyata untuk mencegah Oscorp menyingkirkan Quest di masa yang akan datang. Dan tanpa diketahui oleh Norman, ternyata semua dewan menyetujui hal itu dan hanya menunggu Norman mengundurkan diri dari Oscorp. Para dewan juga berencana mengumumkan penjualan itu setelah acara World Unity Fair esok hari. Hal ini pun membuat Norman sakit hati kepada para dewan. You know how much I sacrificed? Welcome to Oscorp Industries. Di hari berikutnya, World Unity Fair pun diadakan. Peter juga datang ke festival itu, di mana ia melihat temannya yaitu Harry sedang bersama MJ. What is that? Di waktu yang sama, Green Goblin datang dan melemparkan bom labunya ke arah para dewan. Ledakan yang dihasilkan membuat puing-puing bangunan runtuh. Melihat hal itu, Peter pun langsung pergi dan muncul kembali sebagai Spider-Man. Selagi melawan balik Green Goblin, Spider-Man juga menolong para warga dari runtuhan bangunan, termasuk MJ yang hampir saja jatuh dari balkon. Setelah Spider-Man berhasil merusak glider milik Green Goblin, ia langsung menangkap MJ dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Tapi sebelum pergi lagi, Peter juga tetap tidak menunjukkan identitas aslinya ke MJ.
Sementara itu, di rumah Norman yang kembali ke tubuh manusianya seringkali mendengar suara aneh yang tak berwujud. Suara itu kemudian memperlihatkan keberadaan dirinya di kaca yang ternyata adalah Norman itu sendiri. Remember, your little you, all for you. Tentu saja, sisi jahat dari Norman adalah buatannya sendiri yang terjadi setelah Norman uji coba uap kimia ke tubuhnya sendiri. Karena efek itu, kadang tanpa disadari, kepribadian Norman kembali seperti manusia biasa, tapi juga kadang diluputi kegilaan oleh sisi goblinnya. Maka dari itu, Green Goblin menjadi salah satu penjahat yang susah untuk ditebak. Di hari berikutnya, Peter menemui Jameson untuk menjual hasil potretannya mengenai Spider-Man dan Green Goblin. Di sini, Jameson ingin membuat propaganda dengan menjelek-jelekan Spider-Man. Tentu saja Peter tak terima dan mengeklaim kalau Spider-Man adalah pahlawan. Di waktu yang sama, Green Goblin muncul menyerang Jameson. Ia memaksa Jameson agar memberitahu siapa yang mengambil foto Spider-Man. Tapi tentu saja Jameson berusaha tidak untuk memberitahunya. Tak lama kemudian, muncullah Spider-Man untuk mengalahkan Goblin. Namun sayangnya, Goblin dengan cepat mengeluarkan gas kelumpuhan tidur yang membuat Spider-Man tertidur dan dibawa pergi oleh Green Goblin. Norman lalu membawa Spider-Man ke suatu tempat dan menawarkan kerjasama. Goblin juga mengungkapkan kalau semua orang pada akhirnya ingin melihat seorang pahlawan gagal dan jatuh ke dalam penderitaan. Goblin lalu pergi meninggalkan Spider-Man dan biarkan dia waktu untuk menerima tawarannya bergabung. Di hari berikutnya, atau tepatnya jam 10 malam, Peter bertemu lagi dengan MJ di jalan dan menawari MJ makan nasi padang. Namun MJ menolaknya karena ia mau makan malam bareng Harry. Setelah MJ pergi, Peter melihat beberapa preman mengikuti MJ dan mau berbuat jahat. Peter pun langsung memakai kostumnya dan melawan para preman tersebut. Setelah mereka dikalahkan, MJ menjadi penasaran dengan wajah asli Spider-Man. Tapi Spider-Man melarang membuka semua topengnya dan biarkan MJ menukarkan air liurnya. Saat MJ hendak membuka topeng Spider-Man, Speedy langsung pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, terjadi kebakaran di salah satu apartemen. Spider-Man pun muncul untuk menyelamatkan bayi yang masih di dalamnya. Setelah berhasil menyelamatkan si bayi, terdengar suara teriakan yang terjebak di dalam apartemen. Saat dicari-cari sumber suara itu, ternyata suara itu berasal dari Green Goblin yang langsung memukul wajah Spider-Man. Ia sengaja membakar apartemen ini untuk memancing Spider-Man. Keduanya lalu terlibat perkelahian yang membuat tangan Spider-Man tergores akibat senjata Goblin. Spider-Man lalu membalasnya dengan melemparkan Goblin dan kemudian kabur karena bangunan bakalan runtuh. Setelah kejadian itu, Norman langsung pergi ke apartemen Harry untuk makan malam Thanksgiving bareng MJ, Bibi Mai, dan Peter. Di saat yang sama, Peter yang masih memakai kostum tiba melalui jendela. Norman dan lainnya pun segera ke kamar Peter, tapi untungnya Peter berhasil sembunyi dari pandangan mereka. Brilliant men are. Setelah itu, Peter datang melalui pintu depan dan berpura-pura terlambat. Saat mereka mulai makan bersama, Bibi Mai melihat luka goresan di tangan Peter. Peter pun beralasan kalau ia habis ditabrak sepeda penjual Yakult. Norman pun langsung kaget sekaligus curiga kalau di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Menyadari hal itu, Norman pun memilih untuk pergi. Dan saat dicegah oleh Harry, Norman malah menjelek-jelekan MJ dengan mengatakan kalau MJ mau pacaran dengan Harry karena uangnya saja. Ucapan itu pun membuat MJ sakit hati dan memilih untuk pergi. Sesampainya di rumah, Norman merasa kalau Peter mengkhianatinya dan berencana memberinya pelajaran dengan menyerang Bibi Mai. Di malam harinya, Green Goblin muncul di hadapan Bibi Mai dan menakut-nakutinya sampai membuat Bibi Mai trauma.
hingga dibawa ke rumah sakit. Dari sini, Peter sadar kalau musuhnya telah mengetahui identitasnya sebagai Spider-Man. He knows who I am. Di pagi harinya, MJ menjenguk Bibi Mai dan mengobrol sedikit dengan Peter tentang seseorang yang sebenarnya ia taksir. MJ mengakui kalau dirinya suka dengan seorang yang beberapa kali pernah menyelamatkan MJ. Siapa lagi kalau bukan Spider-Man? Peter pun mengungkapkan kalau ia kenal dengan Spider-Man karena ia sering memotret Spider-Man. Perbincangan itu pun menjadi menarik bagi MJ yang mulai bertanya-tanya apa Spider-Man pernah menanyai tentang MJ. Tapi di saat mereka berdua sedang asik-asiknya gibah, Harry datang dan tak sengaja melihat MJ dan Peter sedang gandengan tangan. Karena sakit hati, Harry pun ngadu ke bapaknya kalau MJ memang bukan pilihan yang tepat buat Harry dan bilang ke Norman kalau MJ suka sama Peter, begitu pula dengan Peter yang sudah suka dengan MJ sejak masih SD. Mendengar hal itu, Norman pun tahu siapa yang menjadi kelemahan terbesar Peter, yaitu MJ. Di malam harinya, Bibi Mai Arnya sudah sembuh. Ia lalu mengobrol dengan Peter tentang MJ dan mengetahui kalau Peter sangat mencintai MJ. Saat Bibi Mai meminta Peter untuk menjaga MJ, Peter langsung menelpon MJ untuk memastikan keadaannya. Tapi ternyata yang mengangkat telepon MJ adalah Green Goblin yang memancing Spider-Man agar pergi ke jembatan Questboro. Where is she? Sedangkan di atas jembatan, Goblin menyandra MJ dan juga mobil tram Roosevelt yang dipenuhi dengan anak-anak. Goblin, what have you done? Saat Spider-Man sampai di sana, Goblin memberi pilihan ke Spider-Man untuk menyelamatkan MJ atau mobil tram penuh anak-anak. Goblin lalu melepaskan keduanya yang membuat Spider-Man bergerak cepat untuk menangkap MJ dan juga mobil tram. Sebelum jaringnya putus, Spider-Man meminta MJ untuk turun ke mobil tram sampai menunggu kapal tongkang lewat. Tapi usahanya itu tak mudah karena Goblin terus-terusan mencoba untuk menjatuhkan Spider-Man. Ketika Goblin kembali untuk menyerang Spider-Man, beberapa warga yang ada di sekitar kejadian berpihak ke Spider-Man dan mulai melempari Goblin. Tepat saat kapal tongkang melintas, Spider-Man langsung menurunkan mobil tram serta MJ ke tongkang dengan selamat. Namun setelah itu, Goblin melilitkan tali ke Spider-Man dan menyeretnya ke bangunan terbengkelai. Di sana, Goblin melemparkan bom labu ke arah wajah Spider-Man yang membuat setengah topengnya robek. Tak sampai di situ, Goblin juga memukuli Spider-Man habis-habisan karena sebelumnya sudah menolak untuk bergabung. Di sini, Spider-Man sudah hampir tak berdaya karena terus dipukuli oleh Goblin. Sampai akhirnya, Goblin mengancam kalau ia bakalan membunuh MJ, yang membuat Spider-Man bangkit kembali untuk melawannya dengan merobohkan tembok yang langsung menimpa Goblin. Dengan langkah yang terlatih-tatih, Goblin kembali bangun tapi langsung kembali dihajar oleh Spider-Man, sampai membuat Goblin menyerah dan mengaku kalau dirinya adalah Norman Osborn. Mr. Osborn. Protect me. Mengetahui hal itu, Spider-Man pun kecewa karena orang yang ia kenal sudah membunuh dan mencelakai banyak orang. Meskipun begitu, Norman terus minta belas kasihan ke Peter dan mengaku kalau Peter sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Tapi, Peter menyangkalnya karena ia sudah memiliki ayah bernama Ben Parker. Di saat itu juga, tanpa disadari Goblin sengaja mengaktifkan remote glidernya yang siap menusuk Peter dari belakang. Tapi Peter yang memiliki Spider Sensei dengan cepat menghindarinya sehingga glider tersebut menusuk ke tubuh Norman. Sebelum Norman meninggal, ia berpesan ke Peter agar tak mengatakan semuanya ke Harry. Don't
tell Harry. Peter yang masih mengenakan kostum Spider-Man-nya lalu membawa Norman ke rumahnya secara diam-diam. Tapi hal itu malah diketahui oleh Harry yang berasumsi kalau Spider-Man sudah membunuh ayahnya. Keesokan harinya, upacara pemakaman Norman pun diadakan. Setelah pemakaman selesai, MJ menghampiri Peter yang berada di makam Paman Ben. Ia mengungkapkan perasaan sebenarnya ke Peter dan baru sadar kalau Peter lah yang selalu ada buat MJ. So I could see Peter. MJ lalu menukarkan air liurnya ke Peter dan mintanya untuk menjadikannya kekasih. Akan tetapi, Peter menolaknya dan alasan yang tak bisa diungkapkan adalah Peter takut kalau MJ terlibat bahaya jika di dekat Peter. But I will always be there. Yeah. Saat Peter berjalan pergi, MJ baru ngeh kalau ngahnya tadi dengan Peter ternyata sama dengan Spider-Man. Kemudian, saat Peter meninggalkan area pemakaman, ia kembali ingat dengan nasihat Paman Ben dan sekarang mengambil tanggung jawab besarnya sebagai Spider-Man. Film pun bersambung. Oke guys, itulah